Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Ananim 36211040. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini materi saya dengan tema Perang Salib. Perang Salib merupakan serangkaian perang agama yang berlangsung hampir 2 abad sebagai tanggapan terhadap orang Kristen melawan Islam Asia. Perang ini terjadi karena telah menduduki beberapa kota dan tempat suci Kristen sejak tahun 632. Misalnya di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Di sini ada 3 faktor penyebab dari timbulnya kejadian perang salib. Yang pertama yaitu faktor politik. Di sini faktor politik pada dinasti Seljuk di Asia Kecil runtuh dan dinasti Fatimah di Mesir lumpuh. Sedangkan kekuasaan Islam di Spanyol lambat laun terguncang. Situasi seperti ini mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menaklukkan wilayah Muslim atau persatu, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Faktor yang kedua penyebab terjadinya perang salib yaitu faktor sosial ekonomi, yaitu sertifikasi sosial. Masyarakat Eropa kemudian terdiri dari 3 kelompok, yaitu gereja, kaum bangsawan, dan para kesatriaan dan rakyat jelata. Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok terakhir ini sangat menindas dan terhina. Oleh karena itu, partai-partai gereja memobilisasi mereka untuk berpartisipasi dalam perang salib, menjanjikan kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik jika perang dapat dimenangkan. Mereka secara spontan menerima panggilan tersebut dengan berpartisipasinya dalam perang. Faktor ketiga penyebab dari terjadinya perang salib yaitu faktor keagamaan. Faktor keagamaan timbulnya sejak Seljuk menaklukkan Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Umat Kristen tidak merasa bebas untuk beribadah di sana karena penguasaan Seljuk memberlakukan aturan yang mempersulit mereka untuk melakukannya ibadah. Ingin beribadah di Baitul Maqdis, umat Kristen menganggap perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Muslim lainnya yang sebelum menguasai wilayah tersebut. Di sini peradaban pada perang salib itu dibagi menjadi 2 peradaban. Yang pertama, peradaban perang salib periode pertama, yaitu pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode pertama disebut periode penaklukan. Kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, khususnya melalui pidato Paus Urbanus II di Clermont pada tanggal 26 November 1095. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Iermite. Dalam perjalanan ke Konstantinopel, mereka menimbulkan masalah, melakukan perampokan, bahkan bentrok dengan Hungaria dan Byzantium. Pada akhirnya dinasti Seljuk mengalahkan tentara salib dengan mudah. Peradaban perang salib yang kedua yaitu peradaban periode kedua pada tahun 1144 sampai
1192 Masehi. Periode ini disebut dengan periode reaksi Islam. Jatuhnya beberapa wilayah Muslim ke tangan tentara salib menyadarkan bahwa kaum Muslim untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi mereka. Dengan di bawah komando Imaduddin Zhang, gubernur Mosul, kaum Muslim maju untuk menghalau serangan tentara salib. Bahkan mereka berhasil menaklukkan Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Setelah Imaduddin Zhang meninggal pada tahun 1146, ia digantikan oleh putranya Nur ad-Din Zhangni yang melanjutkan impian ayahnya untuk membebaskan tentara Muslim di timur dari cengkraman tentara salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan adalah Damaskus pada tahun 1147 dan Antioli pada tahun 1149 dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Kemenangan umat Islam terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187. Keberhasilan umat Muslim tersebut mendorong tentara salib mengirimkan ekspedisi yang lebih kuat lagi. Peradaban Perang Salib yang ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Periode ketiga lebih dikenal dengan periode Perang Saudara. Dengan perang saudara atau penghancuran perang salib, hal ini disebabkan oleh politik mengejar kekuasaan dan materialitis daripada motivasi agama. Pada masa itu muncullah seorang pendekar wanita yang terkenal gagah berani dari kalangan umat Islam, yaitu Sajar ad-Dur. Dia berhasil mengalahkan pasukan Raja Prancis Louis IX, menghancurkan dan menangkap raja. Tak hanya itu, pejuang pemberani ini mampu membuktikan kehebatan Islam dengan mengalahkan Raja Louis IX, membebaskan dan mengizinkannya kembali ke negara Prancis. Dampak dari Perang Salib yang pertama, untuk Eropa, Perang Salib memilih beberapa konsekuensi penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam dan hubungan Timur Barat. Dampak yang kedua yaitu dunia Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam, tetapi dampak negatif dari Perang Salib banyak, termasuk ekonomi karena Perang Salib terjadi di wilayah Muslim. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dalam Islam, kerugian dunia Islam akibat Perang Salib adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu politik, yang kedua pada bidang militer, yang ketiga pada bidang industri, yang keempat pada bidang pertanian, yang terakhir kelima pada bidang bisnis atau perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.